pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Polda Bali melaksanakan kegiatan Cipta Kondisi, yaitu dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polda Bali pada Jumat, 11 Juli 2025. Kegiatan ini dipimpin oleh Dirres Narkoba Polda Bali, Kombes Pol Radian, dengan menerjunkan sebanyak 146 personel gabungan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atas kehadirannya dan mengganggu waktu rekan-rekan, meluangkan waktunya karena saya minta bantuan dari rekan-rekan untuk membantu kami, membackup kami dalam melaksanakan kegiatan operasi di tempat hiburan malam. Karena kita ketahui bahwa di Bali ini merupakan tempat wisata, namun kita juga tahu bahwa di sini masih banyak peredaran narkoba. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan. Yang pertama, bahwa kegiatan kita pada malam hari ini adalah operasi melaksanakan kegiatan rahasia di tempat hiburan malam dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika gelap, peredaran gelap narkotika. Dan juga ini merupakan kegiatan dari rencana kerja Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali tahun anggaran 2025 yang akan rutin kita laksanakan. Kemudian yang kedua, tentunya pelaksanaan kegiatan ini kita laksanakan secara humanis, tidak arogan, dan tidak ada tindakan eksesif atau tindakan-tindakan yang berlebihan. Mungkin rekan-rekan bisa tahu seperti apa, jadi jangan sampai merasa membentak, menghardik, ataupun juga sampai melakukan pemukulan atau penghinaan. Itu jangan sampai terjadi. Dan saya minta rekan-rekan kecuali Brimob, POM, Provos yang masih bawa senjata, yang lain tidak ada yang bawa senjata. Berarti untuk anggota Direktorat Narkoba tidak ada yang bawa senjata. Dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, dan Pangdam 6 Molawarman Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha melakukan kunjungan kerja bersama ke Kota Bontang pada Sabtu 12 Juli 2025. Rombongan tiba di Bandara PT Badak LNG Bontang dan disambut hangat oleh jajaran Forkopimda Kota Bontang, termasuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, Kapolres, dan Dim 0908 Bontang, serta pejabat utama dari Polda Kaltim dan instansi lainnya. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan program pelayanan publik gratis Pol dan Jospol yang digelar di pendopo rumah jabatan Wali Kota Bontang. Dalam acara tersebut, Gubernur Kaltim bersama Pangdam dan Kapolda menyerahkan sejumlah bantuan sosial serta penghargaan kepada warga yang berprestasi dan membutuhkan. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap pelaksanaan program seperti gratis Pol dan Jospol dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Kota Bontang. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan terbatas yang berlangsung di lokasi yang sama. Rapat tersebut membahas strategi pembangunan daerah serta penguatan stabilitas keamanan di wilayah Bontang dan turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi dan Kota.
Sementara itu, Kapolda Kaltim mengucapkan apresiasi atas dukungan semua pihak yang turut menyukseskan rangkaian kegiatan. Ia menekankan bahwa sinergi antara TNI Polri dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan demi menciptakan situasi kondusif yang mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Secara terpisah, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto SIK MSC menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini mencerminkan komitmen kuat pimpinan daerah dalam menjaga kesatuan, keharmonisan, dan keamanan wilayah. Dari Humas Polda Kaltim melaporkan untuk Polri TV. Polres Kebumen secara resmi menggelar operasi Patuh Candi 2025 yang berlangsung selama 14 hari ke depan, mulai 14 hingga 27 Juli 2025. Pelaksanaan operasi ini ditandai dengan apel gelar pasukan yang dipimpin oleh Kapolres Kebumen, AKBP Eka Baasit Syamsuri di halaman Mapolres pada Senin 14 Juli 2025. Dimulainya operasi ditandai dengan pemasangan pita tanda operasi kepada perwakilan personil sebagai simbol dimulainya kegiatan kepolisian berskala nasional itu. Mengusung tema tertib berlalu lintas demi terwujudnya Indonesia Emas, Operasi Patuh Candi 2025 menjadi bagian dari upaya Polres Kebumen dalam menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Dalam arahannya, Kapolres Kebumen menegaskan bahwa kondisi lalu lintas dewasa ini mengalami perkembangan pesat dan dinamis. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan pertumbuhan penduduk yang memicu tingginya kebutuhan akan alat transportasi. Salah satu poin penting dari operasi ini adalah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kebumen. Dan untuk itu, Polres akan mengedepankan pendekatan preventif serta penegakan hukum secara humanis agar kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat. Operasi Patuh Candi merupakan agenda rutin tahunan kepolisian yang bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, meminimalisir pelanggaran, serta menurunkan angka kecelakaan khususnya yang menyebabkan korban jiwa. Selama operasi berlangsung, petugas akan mengedepankan tindakan preemptif, preventif, serta represif secara selektif dan proporsional terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Polda Jawa Barat resmi menggelar apel gelar pasukan sebagai tanda dimulainya Operasi Patuh Lodaya 2025. Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai 14 hingga 27 Juli 2025 di seluruh wilayah hukum Polda Jabar. Tujuannya adalah menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta membentuk budaya tertib berlalu lintas di wilayah masyarakat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan bahwa operasi ini adalah bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta wujud nyata kepedulian Polri terhadap keselamatan masyarakat di jalan raya. Sebanyak 2.002 personil dikerahkan dalam operasi ini, terdiri dari 522 personil Satgas Polda Jawa Barat dan 1.480 dari Satgas Res jajaran. Fokus utama operasi ini meliputi edukasi preemptif dan preventif, penegakan hukum berbasis teknologi atau ETLE, serta penindakan yang humanis dan profesional. Kemudian penanganan kemacetan juga menjadi salah satu prioritas. Kapolda Jawa Barat mendorong kolaborasi semua pihak termasuk masyarakat dan dunia pendidikan dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini. Pak Doni seluruhnya, nanti yang untuk di Bandung seperti itu. Sehingga nanti hasilnya itu bisa dilihat 14 hari itu tidak mungkin berubah Jawa Barat dalam 14 hari. Mal mungkin gitu ya. Tapi ini operasi se-Jawa Barat, tapi ada prioritas di mana nanti kita ditentukan. Mungkin untuk berikutnya, kalau sekarang masih bisa juga ya silakanlah kita tentukan satu tempat yang bisa.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan dalam keterangannya menyatakan operasi ini bukan hanya tentang penindakan, tetapi bagaimana Polri menanamkan nilai disiplin dan keselamatan ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan mengusung tema tertib berlalu lintas demi terwujudnya Indonesia Emas, Polda Jabar berharap operasi ini tidak hanya berdampak jangka pendek, melainkan membangun kesadaran kolektif masyarakat Jawa Barat untuk terus mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan di jalan raya. Dari Tim Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Kapolrestabes Medan Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, menyoroti pentingnya kehadiran negara dalam memberikan makanan bergizi kepada anak-anak. Hal ini dilihat sebagai investasi untuk masa depan, dengan harapan anak-anak Indonesia dapat menjadi bekal bagi tercapainya Indonesia Emas 2045 mendatang. Hal ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Saya jadi saksi bagaimana anak-anak mendapatkan sukacita yang luar biasa. Dengan rasa bahagia, mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi modal untuk adik-adik kita, anak-anak kita, menjadi generasi emas di masa Indonesia Emas nantinya. Selamat sore Bapak Kapolri yang saya hormati. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diberi makanan sehat dan bergizi. Saya senang sekali bisa makan makanan sehat dan lezat. Saya berjanji akan lebih giat lagi belajar dan menjadi generasi yang bisa dibanggakan. Polda Kalimantan Timur bersama Polres Kutai Timur menunjukkan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Minggu 13 Juli 2025 ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Polri dalam melayani dan mengayomi masyarakat. Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto mengemukakan sebanyak 60 masyarakat menjadi penerima bantuan tersebut, meliputi anak disabilitas, anak duafa, dan janda yang berdomisili di Kecamatan Sanggata Utara serta Kecamatan Sanggata Selatan. Bantuan sembako yang disalurkan terdiri dari paket lengkap berisikan susu kaleng, teh, kopi, tepung terigu, beras, minyak goreng, sirup, sarden, dan berbagai cemilan. Kapolres berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan meringankan beban bagi masyarakat yang menerimanya, terutama di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Pemberian bantuan ini bertepatan dengan diselenggarakannya kunjungan sinergitas 3 pilar yang turut dihadiri oleh Pangdam 6 Mulawarman Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro dalam kunjungan kerja ke Kutai Timur. Para pimpinan daerah ini secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut dan menegaskan soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Kapolda menerangkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kutai Timur sampai saat ini dalam keadaan aman dan kondusif.
berkat dukungan kerjasama antara TNI, Polri, instansi terkait, serta seluruh elemen masyarakat. Wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Oleh karenanya, TNI Polri beserta instansi terkait diharapkan agar bersama-sama menjaga sumber daya alam tersebut sebagai bentuk kerjasama yang nyata di lapangan. Sementara itu, Pangdam Mulawarman menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda atas sinergitas yang baik selama ini, yang dinilai sangat penting bagi terwujudnya kondisivitas di Kutai Timur. Dari Humas Polres Kutai Timur, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.